Salam, selamat pagi. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam renungan pagi, kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberikan kami hikmat supaya firman Tuhan meresap masuk dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat bacaan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam Yeremia 25 ayat 30 sampai 38. Dan temanya adalah Allah melepaskan kita dari penderitaan. Ayat emasnya pada ayat yang ke-38 firman Tuhan yang mengatakan demikian. Seperti singa, ia meninggalkan semak belukar persembunyiannya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murkanya yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara-saudara, temanya Allah melepaskan kita dari penderitaan. Secara umum Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca kitab Yeremia ini berisi nubuatan tentang penghakiman Allah bagi bangsa Israel. Karena kesukaan bangsa Israel terhadap penyembahan berhala dan perbuatan-perbuatan fasik yang lain. Bahkan nubuatan ini sudah terjadi ketika Nabi Yeremia masih hidup, yakni pada waktu runtuhnya bait suci dan mereka dibuang ke Babel. Secara khusus perikop bacaan kita ini berisi tentang penegasan terhadap penghakiman Tuhan kepada semua bangsa Israel dan bukan hanya Israel saja. Sehingga pada ayat yang ke-38 mengatakan, seperti singa ia meninggalkan semak belukar persembunyiannya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murkanya yang menyala-nyala. Dan inilah gambaran tentang Tuhan Allah yang murka kepada mereka. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan murka? Tuhan murka adalah karena kegemaran para pemimpin bangsa itu untuk berkuasa. Mereka ingin disembah. Dan ini akan mendatangkan malapetaka yang menjalar dari satu bangsa ke bangsaan yang lain. Belum lagi terjadi perebutan kekuasaan di antara para raja yang membawa kekacauan, bukan perdamaian. Demikian pula kecongkakan raja-raja yang mereka ingin untuk diagungkan, sehingga mengarahkan umat seluruh bangsa itu bukan menyembah kepada Tuhan, melainkan menyembah kepada rajanya, bahkan raja dianggap sebagai ilah. Oleh sebab itu maka malapetaka berupa kehancuran bangsa-bangsa bertujuan untuk mengingatkan para raja dan umat Tuhan bahwa semestinya Tuhan semesta alamlah yang layak diagungkan. Tuhan Allah Israel lah yang layak disembah sebagai Allah, bukan para pemimpin. Karena pengagungan dan penyembahan kepada raja akan membawa hidup umat melakukan kejahatan dan merusak iman mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menapaki 77 tahun Indonesia merdeka, kehidupan kita berbangsa dan bernegara, rasanya kita bersama-sama bertekad bahwa masyarakat ingin hidup damai sejahtera, tetapi ternyata sejauh ini belum tercapai. Masih banyak oknum pemangku ataupun pelaku kebijakan di dalam negara ini, dalam tatanan hidup bernegara yang mencari kepentingan, keuntungan pribadi. Entah itu berupa citra nama baik sendiri ataupun memperoleh kekayaan untuk kepentingannya pribadi. Sehingga kebijakan yang mereka buat terasa seringkali senjang. Kesenjangan apakah mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat atau tidak. Bapak Ibu Saudara-saudara, sejatinya iman kekristenan kita harus berpadanan dengan tekad kita bersama atas kemerdekaan bangsa ini. Bacaan kita mendasarkan perenungan yang menunjukkan bahwa makna terdalam dari kebebasan atau kemerdekaan adalah kita mendapatkan damai sejahtera bersama. Umat Tuhan pada zaman Nabi Yeremia semestinya mereka bebas untuk menyembah Allah. Namun oleh karena raja yang congkak, oleh karena kesombongan para raja justru mengantar umat agar mereka mengagungkan pribadi raja. Memuliakan raja, bukan mengagungkan Tuhan semesta alam. Ketika raja diagungkan melebihi Tuhan, maka jalannya pemerintahan tidak lagi sepenuhnya mengarah kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Karena mereka lebih mengutamakan kepentingan sang raja. Keterbatasan inilah yang menjadikan damai sejahtera sebagai anugerah Tuhan yang semestinya dihayati secara bebas, seolah-olah menjadi terhambat. Kehidupan umat menjadi kacau karena mereka harus tunduk kepada kekuasaan raja yang lalim, raja yang sombong. Nilai-nilai luhur kemanusiaan lambat laun memudar dan rusak karena terhambat oleh mengutamakan raja di atas segalanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penghayatan atas anugerah kemerdekaan yang Tuhan sudah beri kepada bangsa ini, mari kita selaraskan dengan penghayatan atas kemerdekaan untuk menikmati anugerah Tuhan, yaitu berupa damai sejahtera yang Dia berikan. Setiap kita yang menerimanya, menerima kemerdekaan, kebebasan untuk menularkan kepada orang lain tanpa menghitungkan untung dan rugi apa yang akan kita dapatkan. Lingkungan tempat kita menjalani kesehari-harian semestinya menjadi imbas damai sejahtera yang kita terima dari Allah secara bebas. Inilah panggilan agar kita menjadi saluran anugerah Tuhan. Masing-masing kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk terwujudnya kedamaian dan kesejahteraan bersama. Tanggung jawab itu semestinya kita lakukan melalui peran kita masing-masing yang kita mainkan di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Entahkah kita di lingkungan keluarga, entahkah kita di lingkungan jemaat, di lingkungan masyarakat, atau lingkungan di tempat kita bekerja. Menjadi pertanyaan adalah apa peran kita, apa fungsi kita, apa tanggung jawab yang sudah kita lakukan. Secara bebas harusnya kita menjadi damai sejahtera bagi semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, cita-cita luhur akan damai sejahtera melalui kemerdekaan negara tidak dapat kita tumpukan sepihak hanya kepada pemangku kebijakan saja. Tetapi kita pun sebagai masyarakat, sebagai organisme yang hidup adalah menjadi bagian daripada kemerdekaan bangsa ini yang juga harus memiliki tekad yang kuat untuk berbagi damai sejahtera kepada yang lain. Kemerdekaan sebagai buah perjuangan bangsa sekaligus menjadi anugerah yang Tuhan beri. Harusnya kita lestarikan dengan kemauan serta kemampuan kita untuk menjadi jalan, untuk menjadi hamparan menyampaikan damai sejahtera Allah bagi semua. Bukan malah menjadi penghambat, kita menjadi penghambat bagi orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membuka hati kita dan menyediakan diri kita supaya kita dipakai oleh Tuhan menjadi jalan damai sejahtera bagi orang lain. Kiranya Tuhan memampukan kita dan berikan kita hikmat menjadi saluran berkat membawa damai sejahtera bagi orang lain. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengajarkan kepada kami, supaya kemerdekaan yang Tuhan beri kepada kami tidak kami gunakan untuk mengagungkan orang, sehingga menghambat kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada banyak orang. Tetapi biarlah kami menjadi alat Tuhan, jalan Tuhan menyatakan damai sejahtera kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.